صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan cinta kepada Allah dan cinta kepada nabinya adalah cinta yang paling tinggi untuk kita daripada cinta kita kepada yang lainnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapapun yang mana 3 perkara itu ada pada dirinya. Siapapun muslim yang 3 perkara itu ada pada dirinya, wajada halawatal iman, maka pasti muslim tersebut akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman sehingga dia akan dengan sukarela beramal soleh, sukarela mengorbankan waktunya untuk Allah, hartanya untuk Allah, sukarela untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena merasakan manisnya iman. Di antara 3 itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selainnya. Artinya puncak cinta dia itu hanya kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah seperti itu, maka apapun yang Allah perintahkan menjadi manis. Apapun yang Allah larang, dia meninggalkannya tanpa beban. Kenapa? Karena yang nyuruh adalah yang dia cintai, bahkan yang paling dia cintai. Yang melarang yang paling dia cintai. Maka dari ini dia akan merasakan kenikmatan. Di dalam ibadah itu merasakan kenikmatan. Nah, dari sisi inilah kita berniat dengan mengenal lebih dalam akan Nabi Muhammad sehingga mendapatkan cinta kepada beliau itu dengan secinta-cintanya. Cinta yang sejati, cinta yang tidak ada nafsunya, cinta yang tidak ada sedikit pun faktor-faktor duniawi. Karena memang cinta itu enggak ada alasan ya. Kenapa cinta Nabi? Ya karena cinta sudah. Enggak tahu alasannya apa. Walaupun untuk orang-orang yang lalai itu perlu dipancing, disadarkan kalau Nabi itu yang paling berhak dia cintai, itu kita ya. Masih kita di dalam rawi yang kedua tentang datuk-datuk Nabi Muhammad SAW. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salatin wa taslim. Atirillahumma, ya Allah bubuhkanlah wewangian qabrahul karim pada kubur Nabi yang mulia, bi'arfin syadiyin,
dengan wewangian yang harum daripada sholawat dan salam. Faqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamad humidat khisaluhu saniyah. Maka beliau adalah pimpinan kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemarin kita bahas ayah beliau Sayyidina Abdullah itu meninggal ketika Nabi belum dilahirkan. Ya, ketika Nabi belum dilahirkan, ini sang ayah wafat. Disebutkan kubur beliau itu daerah antara Mekah dan Madinah. Dikubur di antara Mekah dan Madinah. Ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Wasmu Syaibatul Hamad. Namanya Abdul Muttalib itu adalah Syaibatul Hamad, nama aslinya. Syaibah itu artinya yang beruban. Al-Hamad, uban yang terpuji. Disebutkan karena beliau itu waktu kecil sudah ada ubannya. Mulai kecil itu sudah ada ubannya, sehingga digelari Syaibatul Hamad. Kenapa uban itu kok terpuji? Iya, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya uban itu adalah suatu waqar, tanda kemuliaan, kewibawaan seseorang. Karena itulah dalam hadis makruh mencabut uban. Makruh karena itu tanda mahkota untuk dia. Yang kedua, itu tanda waktu sudah dekat. Jadi uban itu peringatan bahwasanya waktu untuk kembali kepada Allah sudah dekat. Karena itulah makruh untuk dicabut. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau wafat itu ubannya gak sampai 20. Gak sampai 20 helai. 17, 18 gak sampai 20. Tanda tidak banyak memikirkan urusan duniawi. Lebih banyak pasrah. Orang itu biasanya ketika banyak memikirkan sesuatu akan beruban durang. Kenapa? Karena dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Apa penyebabnya? Biasanya kurang tawakal. Ini nanti kayak apa? Ini saya umur sekian nih, nanti belum ada rumah kayak apa? Itu yang bikin dia banyak uban sebelum waktunya. Kenapa? Kurang pasrah dengan apa yang Allah gariskan. Orang yang tawakal, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, dan aku pasrahkan segala urusanku itu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah yang maha tahu akan urusan hamba-hambanya. Dari sini bukan kewajiban kita ngurus duniawi kita itu. Kita disuruh untuk yang penting ikhtiar. Kewajiban kita itu apa? Kewajiban kita itu adalah tugas yang Allah bebankan untuk kita, apa itu? Ibadah. Sehingga dalam hal ini di dalam Al-Hikam disebutkan, jika seseorang itu memikirkan sesuatu yang sudah dijamin, tapi dia acuh tak acuh pada sesuatu yang dituntut oleh Allah dari dia, maka itu tanda kerasnya hati. Tanda hati keras itu yang ditugaskan untuk dia tidak terlalu dia pedulikan. Apa itu? Ibadah. Tapi sesuatu yang sudah dijamin untuk dia pikirkan, dia kejar-kejar. Nah, yang seperti ini termasuk tanda kerasnya hati. Yang seyogianya bagaimana Ustaz? Seyogianya fokuslah engkau dalam ibadah, ya.
dan jangan terlalu mikirkan sesuatu yang dijamin. Apa itu rezeki? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau itu untuk ibadah, maka jangan main-main. Jangan bermain-main, artinya jangan engkau yang penting sholat, gak bisa. Ngerti gak cara sholatnya? Yang penting beriman. Anda ngerti gak iman pada Allah itu kayak apa? Harus fokus, serius. Wa dhamintu laka rizqak fala tad'ab. Dan aku tanggung rezekimu, maka jangan capek-capek. Aku tanggung rezeki engkau, jangan capek-capek. Itu diantara firman Allah dalam diskusi. Nah, Syaibatul Hamad itu nama asli kakek Nabi. Digelari Abdul Muthalib, kenapa? Nah ini, karena beliau itu punya paman namanya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini bin Hashim, ya. Hashim ini punya saudara namanya Muthalib. Muthalib ini sering membawa Syaibatul Hamad ini waktu kecil kemana-mana dibawa, sehingga orang-orang mengira Syaibatul Hamad ini budaknya Muthalib, padahal keponakan. Mereka mengira ini budaknya Muthalib, padahal keponakannya Muthalib, sehingga banyak tersemat Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, Abdul Muthalib. Nah, dari situlah gelar Abdul Muthalib itu ya nempel betul kepada Syaibatul Hamad ini, sehingga nama asli beliau Syaibatul Hamad jarang dipakai. Yang sering terdengar bin Abdul Muthalib. Nah, itu asal muasal nama beliau itu kenapa lebih viral Abdul Muthalib, padahal nama aslinya Syaibatul Hamad di sini. Membahas tentang memberi nama Abdul dalam Islam, tidak boleh memberi nama Abdul kecuali setelahnya adalah nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qahar, Abdul Wahid, harus nama-nama Allah. Kenapa? Karena artinya hamba. Hambanya Allah Ar-Rahman, hambanya Allah Ar-Rahim, hambanya Allah, harus pakai nama Allah. Kenapa? Karena sekarang nggak ada perbudakan. Kalau dulu ada perbudakan, Abdul Muthalib, maksudnya budaknya Muthalib. Sehingga gelar yang paling tinggi untuk seorang hamba itu Abdul. Nabi kita Muhammad SAW lebih senang dipanggil Abdullah daripada Rasulullah. Padahal Rasul itu tinggi, cuman penghambaan Nabi itu lebih tinggi. Kayak itulah di dalam Isra Mi'raj, ayat tentang Isra, Allah menyematkan gelar Nabi itu Abdul, bukan Rasul atau Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, bukan nabinya atau rasulnya, hambanya. Dari sini seorang hamba itu mendapat tingkat tertinggi ketika dia menyatakan saya hamba Allah. Ya. Hamba itu artinya apa? Nah, ini penting. Hamba itu artinya orang yang kalau kerja gak digaji. Beda kalau pembantu itu digaji. Budak gak digaji. Seperti itulah sifat hamba. Yang penting saya beramal. Mau kasih pahala, gak dikasih pahala, gak peduli. Tugas saya memang kerja untuk majikan saya. Tugas saya itu ibadah kepada Allah, ya sudah. Mau kasih kemakmuran dunia, gak dikasih, gak peduli. Karena memang tugas saya sebagai hamba. Tuh. Yang kedua, hamba itu gak banyak komplain.
Yang diberikan oleh majikan, makanan apapun dia terima. Pakaian apapun yang diberikan majikan dia terima. Gak banyak komplain hamba itu. Nah seperti itulah hamba Allah yang benar. Gak banyak komplain pada Allah. Nerima apa yang sudah digariskan oleh Allah untuk dia. Itu sifat hamba. Kalau masih komplain berarti dia bukan hamba Allah. Dia sering komplain, ya Rob kenapa kayak gini hidup saya, kenapa gini, nah ini sering komplain, gak cocok. Anda kalau merasa hamba ya diem aja. Apa yang sudah diberikan untuk Anda terima. Itu namanya hamba. Nah Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu lebih senang digelari Abdullah. Dan boleh ya, seseorang itu menggelari namanya dengan Abdu Muhammad, Abdu Ahmad boleh. Ya, budaknya Nabi Muhammad itu boleh, tidak dilarang. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, ya ibadi, wahai budak-budakku. Jadi Nabi yang disuruh mengatakan wahai budak-budakku itu dari Allah. Wahai budak-budakku alladzina asrafu ala anfusihim, yang kalian itu banyak mendolimi diri kalian dengan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Di sini Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya ya ibadi. Artinya nggak apa-apa seseorang itu mengatakan Abdu Muhammad, Abdu Nabi, nggak apa-apa. Asal yang disebut Muhammad ini Nabi Muhammad, bukan Muhammad tetangganya, bukan. Tapi Nabi Muhammad. Ada seorang ulama namanya Abdur Rasul. Abdur Rasul, budaknya Rasul, boleh. Tapi jarang kalau di Indonesia ya. Di luar negeri banyak. Nah, cuman kalau selain dua ini, selain nama Allah, selain nama Nabi, itu tidak boleh dan dianjurkan dirubah namanya. Siapa nama Anda? Abdul Haris. Haris itu bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Maka dianjurkan diganti aja. Ya. Nah, ada macam-macam ya. Jangan pakai Abdun itu jangan sembarangan. Ya. Karena dia artinya budak atau hamba. Humidat khisalus saniyah, dikatakan Syaibatul Hamad karena terpuji sifat-sifat beliau yang mulia. Disebutkan di antara manakib Abdul Muthalib, itu beliau pertama kali yang menemukan sumur Zam-Zam setelah hilang puluhan tahun. Jadi sumur Zam-Zam itu sempat hilang. Pertama kali yang menemukan? Yaitu bukan menemukan. Yang pertama kali penyebab keluarnya Zam-Zam ini adalah hentakan kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Di mana ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan bayinya yang masih umur beberapa bulan, ya. Masih bahkan sebagian mengatakan belum sebulan, diantar ke tempat yang nggak ada tanaman sedikit pun, nggak ada air, padahal intinya kehidupan itu ada ketika ada air. Karena sumber kehidupan itu air. Ini nggak ada air. Dan Nabi Ibrahim itu nggak banyak ngomong. Kenapa? Karena nggak tega. Kalau ngomong akhirnya nangis, nggak tega. Taruh di situ ditinggal, berbalik langsung. Ketika itu dipanggil Siti Hajar, ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang nggak ada air ini? Apakah ini karena kemauanmu? Apa karena kemauan Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan ini kemauan Allah. Apa kata Siti Hajar? Kalau begitu la yudiuna, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita.
Tidak mungkin membiarkan kita. Ya sudah, pergi. Ini yakinnya seorang Siti Hajar. Kalau sudah Allah yang nyuruh, jangan khawatir, Pak. Di tempat manapun, kalau Allah yang nyuruh, jangan khawatir. Apa tandanya Allah nyuruh ya apa sih? Sementara kita ini nggak dapat wahyu. Ketika orang tua Anda nyuruh, itu berarti Allah yang nyuruh. Ketika guru Anda yang nyuruh, bukan kemauan Anda nih, tapi dari guru Anda. Selama itu bukan maksiat ya, itu berarti di situ ridho Allah. Udah, bismillah. Jangan pakai logika lagi. Udah. Kalau sudah Allah yang nyuruh, lewat orang tua, lewat guru, jangan pakai logika lagi. Waduh, di sana nggak ada kerja di sana. Sama siapa saya? Nggak usah pakai logika. Bismillah. Itu berarti ridho Allah di situ. Ciri-ciri ridho Allah biasanya awal-awal susah. Awal-awal susah. Siti Hajar itu ketika sudah Nabi Ibrahim gak kelihatan lagi sudah, itu lari-lari dari sofa ke Marwah. Kenapa? Ikhtiar, menunjukkan ini loh ikhtiar saya maksimal sudah. Tapi subhanallah, munculnya air bukan di bukit Sofa, juga bukan di bukit Marwah, tapi munculnya Zam-Zam dari kaki hentakan bayi. Menunjukkan apa? Bahwasanya Allah ingin menunjukkan anugerah Allah itu bukan sebab usaha Hajar, tapi harus ada usaha. Walaupun rezeki itu dari arah manapun, ini yang harus kita ambil. Bukan Allah ngasih rezeki karena usaha Anda ya, tapi Anda harus usaha. Bisa jadi Anda buka toko, rezeki bukan dari toko, dari yang lain. Bisa jadi Anda punya kebun, terus ke kebun, bersihkan kebun terus, rezeki bukan dari situ, dari yang lain. Tetap harus ada ikhtiar, walaupun rezeki bukan dari situ. Ini yang perlu kita ambil, sehingga hamba itu tetap meyakini rezeki dari Allah, bukan dari usaha saya. Kalau seumpama Zam-Zam itu muncul dari Sofa atau Marwah, maka orang akan menyangka, oh itu karena Siti Hajar. Coba dia nggak ke Sofa Marwah, nggak keluar Zam-Zam. Nah, Zam-Zam keluar dari kakinya si bayi Nabi Ismail, bukan dari Sofa dan Marwah. Menunjukkan, Hajar silahkan engkau ikhtiar sekuatmu, tapi rezeki bukan dari situ. Rezeki aku yang mengeluarkan menurut ketentuanku, bukan ketentuanmu. Ini yang penting. Harus yakin di situ. Nah, sumur Zam-Zam ini sempat hilang beberapa puluh tahun. Yang pertama kali menemukan setelah itu adalah Abdul Muthalib. Karena itulah keluarga Abdul Muthalib ini dihormati. Karena yang pertama kali menemukan Zam-Zam setelah hilang lama. Ya, setelah hilang lama. Bahkan Zam-Zam ini termasuk air yang paling afdol nomor 2. Air yang paling utama nomor 2 itu Zam-Zam. Pertama apa Ustaz? Pertama air yang keluar dari jari jemari Nabi. Di perang Hunain itu jumlah yang hadir itu puluhan ribu. Waktu itu banyak dari sahabat kantong airnya kosong, sementara perjalanan perang masih jauh. Maka Nabi memanggil salah satunya, mana yang punya masih ada air mana? Ini ya Rasulullah, dicelupkan tangan Nabi ke situ. Ketika dikeluarkan, keluar air dari antara jari jemari Nabi, tengah-tengah sini. Itu mencukupi 1.000 pasukan, 10.000-an pasukan, cukup. Sehingga ini dipuji dalam satu syair, ya man tafajjaratil anharu nabi'atan, ya man tafajjaratil
anharuna bi'atan min usbu'aihi fadah wal jaisha bil madadi. Wahai manusia, yang mana air keluar dari jari jemarinya seperti sungai yang deras yang mencukupi seluruh pasukan dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Cukup. Itu air yang paling utama dunia dan akhirat. Kenapa? Karena langsung dari Nabi Muhammad. Air itu keluar langsung dari Nabi Muhammad. Nah, setelah air tersebut baru Zam-Zam. Habis Zam-Zam baru Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini yang disebut oleh Nabi, man syariba minhu syarbah la yadma' ba'daha abada. Barang siapa yang meminum seteguk saja dari Telaga Kautsar, gak akan haus selamanya. Selamanya. Mungkin ada kita yang bertanya, loh Ustaz, kok bisa Zam-Zam lebih utama dari Telaga Kautsar? Kautsar itu di surga. Kautsar itu di surga. Zam-Zam di Mekah banyak, di rumah kita mungkin ada Zam-Zam. Kenapa itu lebih mulia daripada Kautsar? Karena ketika Nabi dibelah dadanya dan dibersihkan hati beliau itu dengan Zam-Zam, bukan dengan Kautsar. Jadi Nabi itu dicuci hatinya ya 4 kali selama beliau itu hidup. 4 kali terjadi pembelahan dada Nabi dan dicuci hati Nabi itu dengan Zam-Zam, menunjukkan Zam-Zam itu utama daripada Kautsar. So kalau Kautsar utama pasti dipakai untuk nyuci hati Nabi. Nah, tapi yang dipakai Zam-Zam. Karena itulah Nabi pernah bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu diminum untuk niat apapun akan terkabul. Jadi kalau minum Zam-Zam itu jangan kayak minum air biasa, Pak. Baca doa. Baca doa. Ya Allah, aku niat minum Zam-Zam ini dengan niat ini. Niatkan. Baru Anda minum. Itu afdolnya. Karena ini air yang penuh berkah. Air nomor 2 paling afdol setelah air yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Ibni Hashimin bin Hashim, Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim ini gelar, bukan nama asli. Nama aslinya wasmuhu Amr bin Abdi Manaf. Namanya Amr. Ya. Nah, dibilang Hashim, kenapa? Arti Hashim ini yang sering mencacah daging. Kenapa? Karena beliau sering bagi-bagi. Sering senang bagi-bagi. Ada sesuatu tuh dibagi. Ya. Namanya Hashim. Dan dzurriyyat Hashim ini termasuk orang-orang yang enggak boleh dikasih zakat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, inna hadis shadaqah awsakhun nas. Sesungguhnya harta zakat ini adalah harta kotoran harta manusia. Karena itulah orang zakat itu bukan dermawan. Dia kewajibannya. Kalau orang sedekah boleh Anda bilang dermawan. Kalau orang zakat bukan dermawan walaupun puluhan juta. Kenapa? Itu kewajibannya. Orang kalau enggak zakat merusak harta yang lain. Sama seperti gini, Anda makan tiap hari pasti ada yang dibuang. Kalau enggak dibuang, ngerusak yang lain, rusak perut Anda. Zakat pun sama, pemasukan terus, tapi enggak ada yang dizakati, berbahaya. Apa bahayanya Ustaz? Kena kebakaran, ketipu orang, ya kecurian, macam-macam, gara-gara enggak dizakati. Nah, itu tidak halal, kata Nabi, la tahil li Muhammad wa la li ali Muhammad. Tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dari sini yang dimaksud keluarga Muhammad ini siapa? Semua keturunan Hashim dan semua keturunan saudaranya, yaitu Muthalib. Hashim dan Muthalib itu saudara. Hashim punya anak Abdul Muthalib, ya.
Sehingga masuk dalam Bani Hashim itu semua dzurriyyah Nabi Muhammad masuk ke situ. Nah, Bani Muthalib itu saudaranya. Di antara Bani Muthalib itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bani Muthalib. Kemudian wasmuhu Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nama aslinya Mughirah. Ya, Mughirah. Tapi yang masyhur Abdul Manaf. Ini diantara nama Abdun tapi keselain Allah, ya. Selain nama Allah dan nama Rasul. Tapi zaman dulu, zaman sebelum Nabi diutus, itu syariat belum ada. Sehingga dimaklumi kalau ada nama-nama yang secara dohir salah. Secara dohir salah itu dimaklumi. Ustaz, sekarang bagaimana ada orang ngasih nama anaknya Abdul Manaf atau Abdul Muthalib? Nah, afdolnya dirubah. Walaupun ini nama kakek Nabi, Ustaz. Jenderal kakek Nabi, iya. Tapi afdolnya dirubah karena nama Abdul itu tidak cocok kecuali kepada Allah atau kepada Rasul. Jangan kepada yang lain. Nah, kemudian alladzi yuntamal irtiqa li uliyah, yang senantiasa bertambah ketinggian derajatnya, ya. Ini kenapa bertambah? Dikarenakan termasuk daripada kakek manusia yang paling mulia. Ibn Qusayyin bin Qusay wasmuhu Mujammi'un, nama aslinya Mujammi'. Dinamakan Qusay kenapa? Karena beliau itu sering merantau, sering mengembara. Litaqasihi fi biladil qudha'atil qasiyah. Beliau itu sering mengembara, jadi jauh dari tanah aslinya di Mekah. Sangat jauh dari tempat aslinya. Kenapa? Karena tinggalnya di kota Qudha'ah yang terpencil dari kota Mekah. Dinamakan Qusay. Ya. Jadi kalau kita perhatikan asal muasal kakek Nabi itu bukan di daerah Mekah. Mekah itu belum ada di masa Nabi Ibrahim, itu barulah membangun Ka'bah. Itu kagak ada kota Mekah. Adanya Mekah itu setelah ditemukan Zam-Zam, maka banyak para pedagang itu mampir situ. Kenapa? Setiap daerah padang pasir itu kalau ada mata air maka ada kehidupan di situ. Oase istilahnya. Rumput bisa hidup, ternak bisa hidup, kan ada air. Nah, dari situlah muncul kota Mekah. Dan Mekah ini termasuk daripada kota yang mulia, bahkan istilahnya sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Kenapa ada Ka'bah di situ? Ada Ka'bah. Adapun Madinah inilah yang murni menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kota Madinah itu dulu dinamakan Yasrib, kota yang penuh penyakit. Tapi nggak boleh sekarang bilang Yasrib, harus bilang Madinah. Kenapa? Karena menjadi kota paling berkah. Sampai-sampai Nabi SAW itu pernah bersabda kepada orang Muhajirin ketika Islam sudah jaya di masa Nabi, itu kaum Muhajirin yang asli Mekah ini pengen pulang kampung lah istilahnya, ya. Pengen pulang kampung karena sudah jaya Islam di masa itu, banyak penduduk Mekah itu sudah Muslim. Apa kata Nabi? Al-Madinah khairun lahum. Madinah itu lebih baik untuk mereka sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kalau mereka tahu Madinah lebih baik. Karena itulah Nabi SAW tetap bertempat di Madinah. Walaupun di Mekah waktu itu sudah sebagian besar Muslim, tapi Nabi tetap menempati Madinah, menandakan Madinah itu sangat-sangat mulia, ya. Bahkan disebutkan Al-Madinah tunfi khubuthaha. Nanti Madinah itu akan mengeluarkan karat-karatnya. Orang-orang yang hatinya cacat, akidahnya nggak beres, yang banyak maksiat akan keluar dari Madinah.
nggak betah. Sebagaimana api itu bisa menghilangkan karat-karat besi. Besi yang berkarat kalau dipanasin karatnya akan rontok. Sama, Madinah itu seperti itu. Orang-orang yang hatinya kurang senang dengan Nabi ini akan mengkir sendiri. Dan dulu di Madinah itu banyak munafik, tapi munafiknya hilang sendiri, Yahudinya hilang sendiri. Kenapa? Karena sifat Madinah hanya menjaga yang betul-betul muslim. Tapi itu nanti ya, ketika dekat kiamat. Dekat kiamat seperti itu. Sehingga orang-orang yang imannya kuat, mereka menuju kedua kota ini, Mekah dan Madinah. Dan dua kota ini nggak mungkin dimasuki Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Nah, itu sedikit tentang Sayyidina Qusay. Ila an a'adahu Allah Ta'ala illa al-haramil muhtaram fahamahima. Sampai Allah Ta'ala mengembalikan daripada Qusay ini ke tempat yang haram, yaitu tanah haram al-muhtaram yang mulia. Dibilang tanah haram, kenapa? Karena tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Seseorang yang menemukan pembunuh ayahnya di Mekah itu nggak boleh untuk membunuh, nunggu keluar. Haram untuk mencabut tanaman di situ, nggak boleh. Berburu nggak boleh. Nemu hewan buruan di daerah Mekah atau Madinah nggak boleh, walaupun dia nggak berihram. Yang berihram nggak boleh kalau walaupun di luar Mekah Madinah. Nemu kancil atau kelinci di luar tanah haram, ya nggak boleh untuk dia buru karena dia pakai ihram. Yang nggak pakai ihram boleh selama di luar Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah nggak boleh membunuh hewan buruan di situ. Karena itulah merpati-merpati sekitar Ka'bah aman sentosa. Nggak ada yang membunuh, nggak ada. Kenapa? Karena satu ekor merpati Anda bunuh itu bayarnya seekor kambing. Daripada kena kambing, ya mending nggak bunuh. Ya, itu diatnya seperti itu. Bahkan haram mengambil tanah Mekah dan Madinah dibawa ke Indonesia. Kadang-kadang orang nyari keberkahan, mau syarat buka toko, syarat buka toko nggak boleh ngambil tanah haram, Pak. Nah, dibilang tanah haram ini nggak boleh dipindah. Bahkan diantara kemuliaan Mekah itu barang yang ditemukan di situ nggak boleh diambil. Anda di Mekah nemu barang temuan, nggak boleh diambil. Beda kalau di sini, boleh Anda ambil asal diumumkan. Di Mekah nggak boleh. Di Mekah tidak boleh. Bahkan digelari Bakkah dalam Al-Quran, di Bakkah mubarakah. Apa arti Bakkah itu? Arti Bakkah yaitu apapun yang diperbuat orang dolim di sana langsung dibalas. Mau itu perbuatan atau ucapan atau kertekan hati akan dibalas. Ada orang yang haji atau umroh, wah ini kok makanannya nggak cocok, saya nggak seneng. Itu akhirnya nggak seneng makanan apapun di situ, karena dia sombong. Ini di jamuan Allah kok malah dia seperti itu. Saya punya keluarga ya, sering umroh dia. Nah, waktu ke sana sama istrinya, hati dia itu oh, saya sudah kenal jalan Mekah, gampang aja. Mau balik ke hotel gampang aja. Subhanallah, dari maghrib sampai subuh nggak nemu hotel. Dari maghrib sampai subuh, kenapa? Ada keretakan, gampang saya ngerti jalan Mekah. Sombong Pak, jangan Pak, hati-hati. Harus tawadhu, karena sifatnya Mekah itu Bakkah, yaitu yang membalas langsung. Kalau sudah ada sesuatu yang nggak baik dibalas langsung. Itulah jaga perbuatan, jaga lisan, jaga hati. Itu yang penting. Di sana itu adabnya di situ, Pak. Adabnya itu penting di Mekah itu.
Nah, itu di tanah haram di situ. Fahamahima, sehingga dia menjaga larang-larangan di kota Mekah, dia jaga. Misalnya Qusay ibn Kilab, Qusay bin Kilab. Wasmuhu Hakim bin Murrah, namanya adalah Hakim. Dan Kilab inilah ya pertemuan nasabnya Abdullah ayah Nabi dan ibunya Siti Aminah ibu Nabi itu ketemu di Kilab. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, lain tapi anaknya, bin Zuhroh bin Kilab. Jadi kalau dari sisi Siti Aminah, Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Kalau dari Sayyidina Abdullah Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Kilab ini kakek pertemuan antara ayah Nabi dan ibu Nabi. Ya, sehingga ibu Nabi itu nasabnya ketemu Kilab langsung sampai Adnan juga. Ya, dan itu wajib dihafal ya. Tanda Anda cinta itu. Kita aja kenal artis sampai kenal anaknya berapa, ini berapa, kenapa ke Nabi kok enggak seperti itu? Ya, harus kita lebih kenal Nabi. Apalagi manakibnya presiden itu apal kita. Presiden ini apal. Harus kepada Nabi lebih dari itu. Jangan kalah kalau ada cinta. Kalau ada cinta harus kenal dengan Nabi, jangan kalah ya. Wasmu Amr bin Abdul Manaf. Nama beliau adalah Murrah. Namanya beliau Hakim, Kilab namanya Hakim. Gelarnya Kilab. Kenapa? Karena kemana-mana beliau itu mengembala kambingnya itu pasti ditemani seekor anjing. Ya, dinamakan Kilab. Nama aslinya Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, dan nama Fihir ada Quraisy. Dari suku Quraisy, suku itu rata-rata nama orang yang beranak pinak, anak pinak cucunya itu jadi nama suku. Ya, suku Quraisy, suku Qudoa, itu semua nama-nama orang yang sukunya itu semuanya famili semua karena berasal dari satu kakek moyang. Ya, kalau kayak di Jawa itu biasanya ada bani ini, perkumpulan bani, itu karena memang dari satu kakek moyang. Ya, biar akrab. Dan itulah yang namanya rohim. Rohim itu ada hubungan darah paling panjang itu yang dianggap rohim ya, itu sampai 7 sepupu. Bukan sepupu 1 kali aja, sepupu 7 kali. Itu namanya rohim. Artinya apa? Yang haram diputus. Orang yang putus rohim maka dapat laknat dari Allah. Dapat laknat dari Allah. Hati-hati, rohim itu ikatan keluarga. Anda nggak nyapa teman Anda yang satu kantor dulu, nggak nyapa lagi, karena mungkin jarang ketemu ini, nggak masalah. Oh, bukan rohim Anda kok. So dulu itu saya sekampung, sekarang karena kita beda kampung, jarang ngobrol jalan gini, nggak masalah. Kenapa? Karena bukan rohim Anda. Tapi ketika itu rohim Anda, ini repot kalau Anda putus. Ya itulah wajib nyambung rohim walaupun mereka putus. Ya. Sehingga kata Nabi, bukan termasuk suatu yang unggul ketika kerabat Anda menghubungi Anda balik menghubungi dia. Itu biasa, tuh wajib. Keunggulan itu ketika mereka mutus Anda menyambungnya. Pas mereka mutus Anda menyambungnya. Maaf. Sekarang ini jangankan sepupu 2 kali, sepupu sekali loh kadang-kadang nggak hafal. Saya sering tanya anak-anak di pondok itu, paman engkau berapa? Nggak tahu, pamannya sendiri nggak ngerti dia berapa pamannya.
Padahal kalau sudah paman nggak ngerti, bagaimana dengan anak-anak mereka yang itu sepupunya dia? Kewajiban orang tua, kenalkan anak-anak Anda mumpung Anda hidup dengan kerabat Anda. Jangan cuma event Idul Fitri. Kenalkan agar pas Anda wafat, anak-anak itu masih nyambung dengan famili. Jauh saat insya Allah cukupi ketika Anda ingin nyambung rohim. Allah cukupi dan Allah ganti apa yang Anda korbankan. Kenapa? Karena tadi tujuan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man aroda, barang siapa ingin an yunsa fi umri, dipanjangkan umurnya, wa yuwassa fi rizki, diluaskan rezekinya, falyasil rohimah, hendaknya dia nyambung rohimnya. Yang pengen panjang umur, rezeki luas, panjang umur, yaitu sambung silaturahim. Artinya kalau dibalik, yang mutus umur pendek, rezeki seret. Hati-hati ya, ini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nama beliau Quraisy. Insya Allah akan kita bahas beberapa akhir dari rawi kedua ini, itu yang akan datang ya. Sebagai paripurna mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama itu. Jadi seperti Siti Maryam disuruh oleh Allah menggoyangkan pohon kurma, dan beliau itu baru melahirkan. Pohon kurma itu kayak sawit. Sawit sudah itu. Kayak sawit, karena sepupuan sama sawit ya. Itu orang dewasa lagi aja goyang sawit gak bergerak. Ini malah Siti Maryam yang baru melahirkan sama Allah disuruh menggoyang pohon kurma agar jatuh rutop itu untuk dimakan. Tapi namanya perintah, ya sudah, digoyang, tapi nggak bergoyang, nggak ada gerak, cuman buahnya jatuh. Menunjukkan Allah nyuruh ikhtiar, walaupun nggak mau gitu, sudah kalau suruh Allah itu ikhtiar aja sudah, karena yang ngasih rezeki Allah bukan ikhtiarmu. Nah, seperti itu sama ya. Yang lain, ya. Salam. Iya, merubah nama atau menambah tidak perlu saksi. Bahkan nggak masalah berbeda dengan akte, nggak apa-apa. Akte silahkan, karena memang sulit mau merubah lagi kan. Dan juga nggak tahu urusan capil, urusan akte. Tapi menambah nama, merubah nama itu tanpa syarat. Bahkan istilahnya aktenya kayak gini, tapi panggilannya kayak gini, tidak apa-apa. Justru orang itu lebih kenal dengan panggilan daripada nama di akte. Saya punya banyak teman-teman yang nama aktenya itu kejawa-jawaan, ada yang nggak jelas namanya apa. Namanya orang tua dulu ya, kadang-kadang gabungan dari nama kakek, nenek, mertua semua orang gabungan jadi satu, nggak tahu jadi apa, sudah gaduh-gaduh sudah. Ya, akhirnya anaknya bingung. Nah, yang seperti itu sunnah dirubah. Tetap aktenya tetap, tapi nama panggilan, nama yang sering disematkan,
itu yang akan dipakai nanti dipanggil di mahsyar. Di mahsyar. Tanpa harus merubah akte, tanpa harus ada saksi. Nggak perlu ada saksi. Bahkan seumpama, ini kemarin nih kasusnya baru fresh ini. Fresh ini. Ada orang datang ke rumah. Dia bilang anaknya ini, kata Ustadz Fulan, saya nggak tahu nama ustadznya, suruh ngerubah nama, suruh mengulang nikah lagi katanya. Ini dia 2 tahun dianggap zina. Kaget, kenapa dibilang zina? Gara-gara waktu akad, namanya nggak sesuai akte katanya. Waktu akad nggak sesuai akte nama dia, ada tambahannya. Namanya jelas Fulan, tapi ada tambahan. Nah, waktu akad itu nama tambahannya disebutkan. Ini kata yang tadi bilang Ustadz itu, wah ini batal. Tapi sudah 2 tahun baru ngomong batal, dianggap zina segala. Masya Allah. Tak bilang nggak ada. Karena waktu akad Fulan hadir. Sudah ada ucapan, aku nikahkan engkau. Walaupun dia pakai nama palsu tetap sah. Karena engkau itu sudah paling kuatnya. Dia namanya semua Budi, dia panggil Junaidi, silahkan. Yang penting nama dia waktu itu dia hadir. Karena isyarat itu paling kuatnya. Beda kalau dia nyuruh orang lain untuk bilang qabiltu. Ini harus nama asli. Harus nama yang diketahui. Kalau dia yang hadir cukup sudah. Tidak perlu diulang lagi. Tapi sampai dibilang zina, ya Allah, tidak ada sampai separah itu. Nah ini seperti ini nggak pengaruh ya. Dan nggak perlu ada saksi di dalam berubah nama. Ya oke lah. Ustaz selamatan lagi, Ustaz itu tidak apa-apa, namanya sodakoh ya kan. Sodakoh tidak selamatan lagi ya. Tapi untuk urusan apakah wajib, tidak, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban. Maksudnya kewajiban di dalam adanya selamatan ini nggak wajib. Apalagi ada saksi, dah harus ya, seperti itu. Pertanyaan lain? Ya. Salam. Terus yang kedua, ada video atau misalnya Habib harus dekat dengan seseorang. Itu katanya kalau boleh nggak sama durian, kalau nanti tidak sesuai bahwa Habib atau seseorang, ini pasti ada gugur atau berjalan. Benar nggak itu? Oke. Iya. Iya. Kebanyakan para dzurriyyat Nabi atau yang para habaib ya, yang ada di Indonesia itu jadi Sayyidina Husain. Karena para habaib yang di Indonesia itu rata-rata dari Yaman. Dan di Yaman itu rata-rata dzurriyyatnya Sayyidina Alawi. Hanya dibilang Alawi, Bani Alawi, anak cucu Alawi. Alawi ini siapa? Alawi bin Ubaidillah, yang sekarang banyak orang mengatakan nggak ada lah, ini macam-macam. Padahal kalau ke sana kuburnya ada. Kuburnya ada. Umi Ubaidillah ini kuburnya ada. Bukan baru dibuat dari dulu sudah. Kenapa ditiadakan? Alasannya karena nggak ada buku karangannya. Lu kakek Anda ada karangan nggak bukunya? Kalau kakek Anda nggak ada, berarti Anda nggak ada juga, gitu loh. Ini repot. Kadang orang ini bikin syarat macam-macam. Ya. Kalau ada orang datang ke saya semua, Ustaz, apa? Kakek Anda palsu. Lu marah kita. Kenapa Anda bilang palsu? Iya, nggak ada karangannya. Ini repot. Ini syarat yang dibuat-buat. Jadi beliau itu Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ahmad bin Isa ini dulu aslinya Irak. Berpindah hijrah ke Yaman, sehingga digelari muhajir ilallah, Ahmad bin Isa.
Itu setiap saya mulai pengajian pasti saya Fatihah ke beliau. Muhammad bin Isa bin Muhammad An-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainudin As-Sajjad bin Sayyidina Husain Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari situ Faqih Muqaddam cucunya bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi. Nah, situ. Di Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalil Ghazam bin Alwi bin Ubaidillah barunya. Ya. Dan itu semua ulama dari zaman dulu sepakat paling sohehnya nasab sedunia. Sedunia artinya itu yang betul-betul otentik, diperhatikan, itu nasab Ba'alawi. Banyak dzurriyyat Nabi itu banyak. Sayyidina Hasan, bahkan Sayyidina Husain yang bukan Ba'alawi banyak. Karena Sayyidina Ja'far As-Sadiq punya putra banyak. Jadi yang masyhur itu Imam Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim itu imam besar, punya saudara Sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi ini ya dari beliau itu turun. Ya. Kenapa kok otentik betul? Ya karena mereka memperhatikan sampai setiap daerah itu ada robito. Robito itu suatu lembaga yang mencatat ini nasab bener enggak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, kalau sekarang ada orang ngaku sepupu Anda, mungkin Anda bingung. Karena maaf kita aja apal 3 aja kakek moyang kita, ada enggak? Sampean bin siapa? Bin siapa? Oh enggak tahu, Ustaz, sudah lupa, itu kita. Anda kalau ke rumah habaib, di rumah mereka rata-rata ada sampai Nabi Muhammad disebutkan. Sampai Nabi Muhammad disebutkan, oh saya bin ini, Ustaz, bin ini sampai Nabi Muhammad. Itu ada, bukan enggak ada, karena kita beberapa kali lihat sudah. Inilah yang disebutkan, karena itulah cobaan untuk mereka ini zaman sekarang ini besar. Ini nasab yang istilahnya seluruh dunia bilang otentik, ada kerucuk-kerucuk yang bilang salah, ini repot. Aslinya nggak perlu digubris, mereka nggak mau gubris itu. Cuman yang terkena fitnah ini banyak. Jadi karena sayangnya mereka dengan umat ini biar nggak sesat, maka dijelaskan. Aslinya nggak perlu, didiamkan aja. Ada orang nodo Anda, sampean bukan anak fulan, ngapain saya nunggu gubris? Berterserah Anda, sudah mau saya anak siapa. Yang penting akte saya jelas. Saya tidak mau ngurus orang, nggak urusan itu. Tapi karena yang percaya dia banyak, nah perlu diluruskan. Karena orang sekarang yang jahil lebih banyak daripada yang ngerti. Dan yang jahil banyak ngomong. Coba yang jahil itu diem, tenang dunia. Masalahnya yang jahil ngomong, ini yang repot. Kan yang bikin susah itu kalau yang jahil ikut ngomong. Ya. Orang jahil kasih panggung, ini yang repot, Pak. Berbahaya. Terus yang kedua, di dalam masalah seorang Sayyid Habib, itu silahkan nikahi dengan mau itu syarifah, bukan syarifah, enggak masalah. Yang bermasalah itu kalau syarifah tadi nikah dengan bukan Habib. Karena nasab itu lewat ayah, bukan lewat ibu. Artinya apa? Dia telah memutus nasab yang mulia. Perempuan tadi ketika dia menikah, syarifah tadi menikah dengan yang bukan Habib, anak-anaknya nggak bernasab dengan Nabi, terputus. Kalau yang Habib tadi nikah dengan siapapun, tetap nasabnya nyambung. Karena memang nasab itu lewat ayah. Nah, dari situlah ya. Sehingga dalam hal ini nasab atau syarifahnya seorang syarifah itu bukan milik dia saja, itu milik seluruh dzurriyyat Nabi sedunia. Sehingga harus dia menjaga itu. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an kalau seseorang dari keluarga Nabi itu maksiat, itu dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi gini ya, jangan kita, wah masa dzurriyyat Nabi kok kayak gini, ini repot.
Secara logika aja, apakah anaknya tukang tambal ban harus jadi tambal ban? Ayo. Oh, ini masa anak tukang tambal ban jadi profesor? Nggak mungkin lah. Terserah dia. Apakah harus anaknya kiai itu jadi ulama? Apakah harus? Logikanya seperti itu aja. Kalau udah harus ustadz kan masing-masing ya juga sama. Dzurriyyat Nabi itu macam-macam orangnya. Dan mereka manusia bukan malaikat. Namanya manusia Pak, pasti ada salah. Pasti ada gini. Dan kalau kita lihat yang salah itu dihitung dengan jari. Cuman gara-gara kita ini nggak kenal mereka kebanyakan, kita nilai yang sedikit itu dan menghukumi semua kayak gitu. Ini yang salah. Polisi ada oknumnya, ustadz ada oknumnya. Kemarin ada kasus itu, ustadz mencabulin muridnya. Tapi jangan Anda hukumin semua ustadz kayak gitu, karena hanya satu dua, yang ribuan nggak kayak gitu itu loh. Sama habaib itu nggak semua itu soleh semua, ada yang nakal, tapi hanya berapa persen. Terus kita bilang semua habib kayak gitu, nah repot. Anda nggak kenal mereka, yang Anda kenal cuma yang nakal masalahnya. Nah, ini repot. Seperti itu yang bikin dunia ini ribet, ya. Sehingga yang selamat itu yang nggak ngikutin berita sekarang. Kalau mau selamat hati, ya jangan ngikutin berita yang sekarang, agar terjaga hati Anda. Ya. Insya Allah apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sehingga kita berhak mendapat syafaat beliau dan bersama keluarganya Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأنقياء علماء نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك عيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.